Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Latif, NIM 196505112. Di sini saya akan menjelaskan tentang REST API. Yang pertama yaitu menyediakan Composer. Untuk pertama install Composer. Untuk mengecek apabila sudah terinstall di komputer apa belum, maka dapat mengetikkan Composer pada command prompt. Selanjutnya yaitu install Laravel. Di sini saya sudah menginstal Laravelnya seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu membuat database pada phpMyAdmin. Untuk membuatnya yaitu pertama ketikkan localhost /phpMyAdmin, lalu akan muncul seperti ini. Selanjutnya new dan masukkan nama database terserah. Di sini saya sudah membuat dengan nama database universitas. Oke, selanjutnya yaitu membuat table. Di sini untuk membuat tabelnya pertama masuk ke command prompt dulu, lalu masuk ke di sini saya foldernya saya taruh di same htdocs/api Laravel, lalu masukkan kode yaitu php artisan make model, lalu nama table cmr. Setelah membuat table maka akan muncul tabelnya di sini. Di sini saya sudah mengisi data. Lalu untuk mengisi strukturnya sendiri, kita mengisi strukturnya di text editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, lalu masuk ke database migration, lalu create ini mahasiswa. Selanjutnya di sini saya memasukkan ada ID, nama, lalu alamat. Untuk ID-nya di sini bersifat increment, jadi tidak perlu untuk mengisi datanya. Selanjutnya setelah membuat table yaitu menambahkan kolom. Kalau kolomnya itu yang ini. Setelah menambahkan kolom yaitu menambahkan fungsi-fungsi. Untuk menambahkan fungsi-fungsi sendiri, kita pertama masuk ke app, http controller, lalu mahasiswa controller. Di sini saya sudah menambahkan 4 fungsi, yaitu pertama fungsi index. Fungsi index sendiri fungsinya hanya untuk menampilkan isi dari tabel mahasiswa. Selanjutnya untuk fungsi kedua yaitu fungsi create. Fungsi create di sini gunanya untuk menambahkan data, yaitu membuat data baru. Selanjutnya masukkan nama, alamat, lalu apabila berhasil maka akan muncul data mahasiswa berhasil ditambahkan. Setelah itu fungsi yang ketiga yaitu fungsi update, untuk mengupdate atau apabila ada yang diubah, yaitu dengan memasukkan di sini memerlukan ID. Setelah ID-nya ketemu maka akan ganti namanya. Apabila berhasil maka akan muncul data mahasiswa berhasil diubah. Setelah itu untuk function delete sendiri itu memerlukan ID juga. Caranya itu untuk dengan mencari ID-nya, apabila ketemu maka mahasiswa akan di delete. Lalu apabila berhasil data akan muncul data mahasiswa berhasil dihapus. Setelah itu kita masuk ke bagian routes, lalu api.php. Di sini saya menambahkan ada metode get, yaitu untuk memanggil yang ini tadi, yang index. Selanjutnya untuk post memanggil metode create, dan sama dengan lainnya untuk metode put memanggil metode update, lalu delete mengambil metode delete. Selanjutnya di sini saya akan langsung mengetes saja. Sebelum mengetesnya itu pertama buka command prompt, lalu ketikkan php artisan serve, lalu masukkan URL-nya ke dalam postman, yaitu 127.0.1.28000, lalu ditambahkan /api/nama tabelnya yaitu mahasiswa. Setelah itu di sini saya akan pertama mencoba yaitu method get. Setelah diketikkan maka langsung saja di send, maka akan muncul data yang telah saya input sendiri di phpMyAdmin sini. Ini. Lalu setelah itu saya akan mencoba yang post untuk menambah data. Di sini saya coba namanya misalkan Muhammad, lalu alamatnya di Jakarta, Jakarta.
Setelah itu desain. Nah, apabila berhasil maka muncul data mahasiswa berhasil ditambahkan. Setelah itu kita cek hasil dari pos yang ini apakah sudah masuk. Oke, sudah masuk. Karena sebelumnya saya sudah menambahkan ID 3, lalu saya sudah hapus tadi, maka langsung akan lompat ke ID 4. Selanjutnya kita cek di sini apakah muncul. Oke, muncul. Setelah mencoba pos, kita akan mencoba put, yaitu untuk mengganti. Untuk melakukan ini kita harus memasukkan ID-nya terlebih dahulu. Karena ID-nya 4, maka saya akan masukkan 4, lalu mengganti namanya misalkan Muhammad, ganti jadi Ali, lalu misalkan alamatnya ganti jadi Bandung. Setelah itu send. Nah, data mahasiswa berhasil diubah. Setelah itu kita cek lagi di metode get. Nah, di sini berubah dari Muhammad jadi Ali, lalu dari Jakarta ke Bandung. Setelah itu kita cek lagi di PHP MyAdmin apakah berubah. Oke, berubah. Selanjutnya saya akan mencoba yang terakhir itu delete. Untuk delete sendiri tinggal memasukkan ID-nya. Misalkan di sini saya mau delete Ali, saya masukkan ID-nya 4, lalu di send. Nah, data mahasiswa berhasil dihapus. Lalu saya cek lagi pada metode get. Oke, di sini sudah hilang. Saya cek lagi di PHP MyAdmin apakah Ali ini hilang. Oke, hilang. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.